Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Sukabumi lagi, kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Jadi ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis. Ada setan wudhu, ada. Namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Wudhunya benar nggak? Benar nggak? Itu walhan namanya. Kayaknya juga udah wudhu kok, padahal baunya udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak, mesti hati-hati. Betul, setan DKM tuh ada. Kalau bikin masjid kompak, udah jadi bisa ribut. Ada tuh. Ada setan pasar, Bu, hati-hati tuh. Ada setan pasar tuh. Tukang godain ibu-ibu tuh. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu? Mau dibeli nggak jadi, masih didiskusikan dengan suami, setannya ikut. Pak, tadi ada tas bagus deh, Pak, di mall itu. Bapaknya jawab, Mah, kan tas yang ada itu masih bagus, kan dihisab juga. Oh iya ya, Pak, ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Masih ikut. Ada setan rumah, namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya, Dasim. Dasim itu setan rumah. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, Dasim berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang tuh. Sate 100 tusuk. Dari mana munculnya? Padahal pagi-pagi siang biasa saja, Dasim tuh. Tapi kalau Anda ucapkan assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, nggak ada tempat menetap di sini. Ajarin sama keluarga, biasakan. Rumah tentram. Anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin itu. Kak, kalau masuk rumah, kakak ucapkan assalamualaikum ya. Kalau enggak, nanti ada setan namanya Dasim ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang, dia praktekkan langsung. Assalamualaikum Dasim, dia sebut namanya supaya pergi sekalian. Nah, setan sholat itu namanya khanzab, khusus menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW di Abu Daud hadisnya, fa idza kabbara, kalau sudah seseorang bertakbir, khanzab mulai beraksi. Sebelum sholat dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Nggak percaya nanti subuh tuh, ya subuh. Sebelum takbir tuh bisa fokus pada kiblat, khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Baru takbir. Nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan nanti pas subuh tuh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingat ya kata Ustaz Adi itu, akan diingat tuh setan tuh. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi itu. Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu kalau muncul sekarang itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Tuh.
Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Nggak usah takut. Kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya. Ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Iman plus amal soleh. Nih, gini caranya. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wabashiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau Anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrah. Fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah. Ngobrol, diskusi, ke bawah. Pindah, hilang keimanan. Itu bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih, banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk? Bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal saleh. Nah yang jadi persoalan, yang tadi itu yang pengen ke surga, dia berhasil dengan aspek yang lain, buat baik. Cuman dia nggak punya iman. Iman itu yang menjadikan amal jadi soleh. Kalau nggak ada iman, amalnya tidak disebut soleh. Amal aja. Amal itu dibagi tiga. Satu amal soleh, dua amal salah, ketiga amal aja. Bagaimana hukumnya orang menghalalkan musik, sedangkan sudah jelas dalam hadis dikatakan musik itu haram? Mana hadis yang mengatakan musik haram? Tunjukkan sama saya. Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Tuliskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma', pakai qiyas. 4 yang disepakati. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 ini sepakat, yang 6 lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qaulu sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab,
10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Oh mak, kenapa kau meninggal mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis bininya. Kenapa pula abang itu diazab, bininya menangis? Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa. Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya. Semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis 2 orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Ada grupnya. Lalu sebelum si bapak ini tadi mati, dibilangnya sama bininya, oh my darling, nanti kalau abang mati, biar ditengok orang nih abang hebat, tolong kau undang grup nangis ya. Maka datanglah grup tadi karena diundang. Maka keluarlah ucapan hadis tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu diazab karena tangisan keluarganya. Paham? Tak sesederhana itu memahami hukum. Orang belajar di pondok 6 tahun, belajar nahu dari mulai bawah, matan al-ajrumiyah, baca mukhtasar jiddan, baca lagi naik ke atas Al-Imriti, naik lagi ke atas baru baca Ibnu Malik, Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil, baca Alfiyah Ibnu Malik, baca syarah, baru bisa baca kitab. Kitab paling kecil dulu fikih namanya Matan Takrib. Dari Matan Takrib baru naik Fathul Qorib. Atam Fathul Qorib baru naik Fathul Mu'in. Habis itu I'anatul Talibin. Baru naik lagi ke atas kitab paling besar Mahalli. Habis itu baru kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Itu baru satu mazhab Syafi'i. Baca Nabi, baru bisa ngomong hukum. Ini baru mengaji sekali langsung menurut hadis. Hadis mana guys? Itu namanya pendangkalan Islam. Saya hanya sampai pada kesimpulan saja. Kesimpulannya, musik sama seperti kalam, macam cakap. Kalau baik, halal. Kalau tak baik, haram. Saya mau bicara pada hal yang paling penting. Lelaki di rumah tangga itu punya kewajiban infak. Dalil Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tolong fokus di sini. Infak pertama, kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Saat Dzulhijjah ini, coba antum evaluasi. Bukan hanya meningkatkan kuantitas infak. Saya tidak bicara uang belanja tambah misalnya, atau anak-anak tambah bekal, bukan. Coba Anda evaluasi, memasuki bulan Dzulhijjah ini, selama Anda berikan nafkah untuk keluarga, berapa di antara nafkah itu yang sudah mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala? Cek. Anak-anak disekolahkan di mana? Antum capek-capek cari kerja, dibiayai, tiba-tiba setelah dewasa dia tidak bisa sholat. Jenazah tidak bisa menyolatkan antum. Antum meninggal tidak bisa mengafani antum. Apa investasi antum? Gak ada gunanya di situ. Hanya dunia saja. Kalau cuma mengangkat status dunia, antum ketinggalan. Yang belum beriman pun mereka sudah mengangkat anaknya demi status dunia.
Anda pengen anak juara matematika, anak orang lain sudah dapat Nobel. Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil, nilainya nggak ada. Celupkan air ke dalam gelas, angkat sedikit, tetesan pertamanya dunia. Cuman segitu nilainya. Tidak berlomba untuk akhirat. Begitu Anda lombakan anak Anda untuk akhirat, maka dia akan jadi pemenang termasuk dalam urusan dunianya. Ya, dunia itu seperti bayangan. Kalau antum kejar-kejar, capek, nggak akan ketangkap. Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di sini kejar tuh terus. Ya capek antum. Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti Anda. Cari akhirat, Anda tidak akan ketinggalan dunia. Ya. Silahkan cek orang-orang dulu, mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga, ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam. Dan bukan aib kalau anak kita misalnya sekolah dalam umum, nggak ada masalah. Tapi hadirkan nilai Quran di dalamnya, hadirkan hadisnya. Cek lagi. Rumah yang antum kemudian titipkan pada istri ketika antum bekerja, jadi apa di dalamnya? Cuman sekedar tidur, istirahat, masak dan sebagainya. Jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa menggunakan rumah seperti itu. Pernah nggak rumahnya dipakai zikir? Majlis ilmu, tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat untuk mendidik anak-anaknya dekat dengan Allah. Ada nggak ruangan untuk baca Quran untuk anak-anak? Ada nggak contoh untuk salat berjamaah? Ada nggak si kecil punya sajadah? Jangan-jangan anak gak bisa sholat bukan karena mereka sulit diminta sholat, karena antum gak pernah memfasilitasi dengan infak itu supaya mereka sholat. Coba lihat pakaiannya, pernah gak berikan pakaian khusus untuk sholat? Coba lihat kelengkapannya, jangan-jangan di kamarnya cuma novel yang dikoleksi, bacaan Quran tidak pernah ada, mushaf tidak ada. Bagaimana Anda bisa berdoa menjadikan anak yang soleh sementara Anda tidak memfasilitasi anak Anda untuk soleh? Coba lihat kendaraan antum sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini. Dari sekian hidup antum dititipkan kendaraan, berapa kali antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya setiap tetes nikmat yang antum dapati. Itu titipan. Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Pulang buka pakaian, lihat koleksi. Buka kemudian lihat kendaraan dan sebagainya. Dibandingkan dengan urusan-urusan dunia, berapa digunakan untuk kepentingan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan modifikasi isinya dari sejak sekarang. Antum punya kendaraan, mobil misalnya, isikan murotal Quran di dalamnya. Berangkat kemana-mana itu jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi itu. Antum dengarkan tausiah, dengarkan Quran di situ. Ya pakai motor misalnya, gunakan untuk yang baik-baik dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan itu indah. Kalau nggak percaya coba bikin visi dari sekarang, perbaiki keluarga, nafkah yang digunakan, gunakan untuk kepentingan nilai-nilai kebaikan sebagai tuntunan syariat. Maka Allah akan titipkan keberkahan di dalamnya. Ada seorang ahli Quran tinggal di pedesaan, suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, istrinya itu ngambilin kayu. Masya Allah, kadang-kadang tidak malu di ke sawah dan sebagainya. Tapi tahukah antum, istrinya hafizah, penghafal Quran, anak-anaknya penghafal Quran. Suami pulang ke rumah cuma 500.000 dibawa, tapi tidak pernah ada keluhan di lisannya. Yang dia katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Abi bawa uang banyak sekali, banyak sekali. Setiap tamu datang dimuliakan oleh beliau, makanannya segalanya macam-macam, ada keberkahan di dalam. 500.000 tahan dalam sebulan disebut banyak dan ada keberkahan di dalamnya. Antum 5 juta, 15 juta masih merasa kurang, butuh berapa lagi? Coba cek lagi.